Ya, sidang ini masih akan berlangsung pada tanggal 24 Juli, pemirsa. Tapi saya mungkin akan tanya ke Pak Kudri, melihat peluang Saka Tatal ini dikabulkan sidang PK-nya seberapa kuat, Pak? Dan apabila tidak dikabulkan, apakah ada pasal yang dikenakan juga kepada Saka Tatal? Yang terakhir dulu ya saya jawab ya. Oke, silakan. Permohonan PK itu intinya cuman tolak atau kabul. Ya, kalau ditolak artinya nggak ada ini. Ya, nggak ada efek apa-apa kepada pemohon kasasi, pemohon PK. Oke, jadi tidak ada ya dikenakan kalau ya? kabul, dikurangikah masa hukumannya, ya dia udah habis gitu loh. Atau dinyatakan bebas. Ya kalau bebas dia ini ya. Tapi bisa jadi juga putusan permohonan PK-nya diterima dengan cara mengurangi hukuman. Tapi menurut perkiraan saya nggak mungkin hakim akan, karena dia udah habis masa penuntutan itu gitu loh ya. Nah jadi ini cuman tolak atau kabul, itu aja. Ditolak atau dia dibebaskan, dinyatakan bebas itu keduanya. Nah kedua, seberapa besar kemungkinannya tergantung bukti apa. Kalau dia menggunakan novum, ya bukti apa yang bisa meyakinkan bahwa memang Saka Tatal itu tidak melakukan gitu loh. Kalau misalnya saksi, ya katakan ada saksi yang selama ini nggak mau muncul karena takut, itu juga akan diuji, ya dia keterangan bersesuaian dengan keadaan-keadaan yang lain atau tidak gitu loh, ya kan nanti bisa ya satu itu. Kalau misalnya ada bukti misalnya berupa dokumen misalnya, ya kan, nah itu kita lihat itu mungkin yang lebih ini ya, atau ada bukti digital ya misalnya kita nggak tahu rekaman kah atau apa dari misalnya catatan dari operator operator seluler bisa dicari, kita nggak tahu apa yang mau dia ajukan, atau misalnya ahli, ya kan bisa saja ahli yang mau dikatakan itu. Tetapi mesti diingat juga ketika sidang pertama untuk pemeriksaan bukan pokok perkara PK-nya tapi di pengadilan negeri, itu termohon PK-nya juga hadir, dipanggil. Dalam hal ini penuntut umum. Ya penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk mengajukan ahli. Karena kan nanti kan termohon PK-nya dia mengajukan kontra memori PK. Jadi kan memori PK yang diajukan oleh pemohon PK itu dikasih kepada termohon PK. Dalam hal ini penuntut umum. Penuntut umum berhak untuk mengcounter, termasuk mengajukan ahli, mengajukan saksi dan itu bisa. Jadi persidangannya kita lihat. Jadi pertanyaan berapa besar kemungkinan PK itu bukan permohonan PK-nya prosedurnya bukan, tapi nanti pokok perkaranya oleh hakim agung itu ya majelis PK-nya itu akan menerima PK itu tergantung satu argumentasi, tentu bukti ya bergantung bukti dengan catatan ini sudah melalui syarat 6 bulan itu sudah terpenuhi ya kan, itu dianggap berkaitan atau tidak satu. Kedua misalnya argumentasi yang dibuat oleh pemohon PK untuk meyakinkan hakim bahwa memang ada kekeliruan dalam arti kekeliruan bukan kekeliruan, ada kekeliruan fakta, ada kekeliruan penerapan hukum, ada kekeliruan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Iya kan? Ya, itu kan ada 3. Jadi kekhilafan yang nyata itu satu, dia salah menerapkan hukumnya tidak tepat atau tidak tidak sesuai dengan fakta yang didikan. Ketiga misalnya kurang pertimbangan hukumnya. Ya, bergantung argumentasi yang dibangun oleh pemohon PK itu. Ya kan saya juga nggak tahu apa sih yang dulu pertimbangan hukum. Ya tadi katakan misalnya soal niat ya. Jadinya kan pembunuhan berencana. Itu kan harus ada kesepakatan antara pelaku ya apalagi ini dilakukan oleh lebih satu orang. Ya kan, dalaming itu ada penyertaan. Di mana itu ada
kesepakatan si ini berbuat apa, yang ini melakukan apa, itu kan harus ada bagi-bagi tugas. Di mana dia misalnya katakan bahwa hakim tidak bisa membuktikan dan seterusnya, ya kan? Dan apalagi ini dikaitkan dengan misalnya ada ini seksual, kejahatan seksual sebelumnya itu ini, ya itu. Dan kenapa nggak dikaitkan misalnya, ya misalnya ya, saya nggak tahu apa argumentasi, tapi prinsipnya argumentasi yang diajukan oleh pemohon PK itu harus meyakinkan, ya, tanpa keraguan apapun, sehingga hakim nyatakan oh ya betul ini dulu hukumannya tidak tepat dilaksanakan. Jadi ada hal mengenai proses yang tidak tepat dan substansinya tidak tepat, itu bisa kemungkinan atau kombinasi kedua ini, ya, hukum acaranya, hukum formil dan hukum materialnya itu ada yang dilanggar atau materi yang dilanggar atau kedua-duanya yang dilanggar, ya bergantung kepada argumentasi pemohon PK dengan data yang dimiliki itu. Baik, sebelum saya ke Pak Benny, saya kembali ke Bang Farhad. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan juga dari pihak kuasa hukum tentunya jelang PK yang akan berlangsung nanti pada tanggal 24 Juli nanti. Halo? Bang Farhad? Kurang jelas suaranya, Mbak. Oke. Pertanyaannya. Bang Ya, Farhad, halo. bagaimana kemudian Ya, ya, harapan benar, dari pihak kuasa hukum? Silakan Bang. Harapan kami adalah ya saksi-saksi yang berbohong itu untuk bertobat, kemudian nggak usah lagi bikin-bikin manuver sampai saksi pakai pengacara, kemudian pengacaranya membentuk tim terus sebagai tim pencari fakta, padahal orang-orangnya itu aja gitu. Nah, jadi jangan juga terlalu membela-bela pihak polisian, karena ini bukan masalah Polri secara institusi, tapi menurut saya adalah orang-orang yang memiliki jabatan sebagai penyidik, yang sebagiannya udah meninggal kan, sekarang nggak ada tanggung jawab turun-temurun untuk membela kekaburan ataupun kegelapan ini. Nah, jadi kiranya pihak Kapolri turun tangan langsung, Pak. Jadi jadilah polisi ini bukan hanya sebagai penyidik, tapi juga jadi dokter hukum yang menyembuhkan penyakit-penyakit dan ketidakadilan ini. Jadi caranya begitu, jangan kekeh. Sampai saat ini kami melihat pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat itu tetap kita protes tidak ganti juga penyidiknya, itu mulu, akhirnya kalah gitu. Nah, sebaiknya sebelum kalah dan malu sebaiknya diklarifikasi aja gitu. Baik. Diproses, kemudian diluruskan. Kalau mereka memang tanpa harus menunggu PK, kalau perlu ditangguhkan dulu penahanan mereka sampai ada keputusan apakah mereka itu akan bebas atau tetap dihukum seumur hidup. Demikian. Baik, Pak Benny terakhir bisa merespons juga dari pernyataan Bang Farhad, tapi kita sudah melihat serangkaian proses kasus pidana ini panjang sekali. Apa ini yang kemudian bisa menjadi pelajaran dari pihak kepolisian terkait dengan ini? Yang pertama tentunya berangkat dari hasil evaluasi penanganan pertama tahun 2016, dari kelemahan-kelemahan kekurangan ini tidak boleh terulang kembali, tidak boleh underestimate, tidak boleh menganggap satu kasus itu ini sederhana, karena era sekarang ketika publik tidak puas, mereka akan memviralkan kasus ini dan kemudian nanti menjadi atensi publik. Oleh sebab itu kedepankan pendekatan secara saintifik karena itu tidak terbantahkan. Ahli tersedia mau dari bidang apapun, Puslapfor, Pusdok, SDVI semua ada, tinggal meminta. Kenapa ini saya sampaikan? Karena salah satu isi putusannya itu penyidik ngomong, kami bukan ahlinya CCTV. Itu kan konyol. Harusnya tinggal meminta. Kemudian kedua tentunya perlu transparansi. Sehingga dalam penanganan kasus pun tahapannya sesuai ketentuan kan harus memberikan SP2HP kepada pihak pelapor sehingga mereka tahu progres dari penanganan kasusnya. Nah, dalam konteks penanganan kasus Vina ini tentunya pihak Polda jangan terburu-buru, harus cermat. Karena di balik publik mempertanyakan siapa sesungguhnya yang melakukan itu, siapa tersangkanya, ini suatu proses akan berjalan.
mudah-mudahan nanti dari apa yang dilakukan oleh Pak Farhad ini ada hal-hal yang bisa dipetik, ada hal-hal yang bisa nanti diambil untuk proses penanganan selanjutnya. Baik. Masih 10 hari lagi, kita juga akan nanti menunggu sampai tanggal 24. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Benny Mamoto, terima kasih Pak Kudri Sitompul, dan juga terima kasih Bang Farhad Abbas sudah bergabung bersama kami.